Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, hari Minggu ini kita berjumpa lagi di ibadah GC Telegram Tulis. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, nanti saat kita beribadah, kita tidak boleh sambil bermain-main, makan-makan, ataupun sambil bertiduran. Nama kita minggu hari ini adalah kasih. Nanti kakak-kakak GC akan menjelaskan nama kita minggu hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita hari Minggu ini, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, berkatilah ibadah kami agar tetap lancar dari awal sampai akhir. Berkatilah kakak-kakak GC yang akan melayani ibadah ini dan teman-teman yang melayani dan teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah teman-teman GC. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, tiba saatnya pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi terlebih dahulu dengan satu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut.
dalam setiap hati kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap guru yang akan melayani adik-adik kami juga urapi dengan urapan yang baru. Biar setiap firman yang disampaikan boleh dipahami, dimengerti Tuhan. Boleh menjadi berkat buat setiap adik-adik kami yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa dan harus tetap semangat ya adik-adik. Nah, hari ini kita sudah memasuki ya bulan yang kedua di tahun 2023 ini, yaitu bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini kita akan merayakan suatu momen ya, di mana kita akan menunjukkan kasih sayang kita ya, kasih kita kepada orang tua, pada kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, oma opa, semuanya ya. Kita menunjukkan kasih kita. Nah, momen itu disebut apa? Di bulan Februari ini yang kita akan rayakan Valentine. Betul, hari kasih sayang. Nah, kita akan belajar ya, karena bulan Februari ini kita akan merayakan momen hari Valentine, hari kasih sayang. Kita akan belajar tentang kasih ya. Kasih bukan sembarang kasih. Kasih apa itu? Yuk kita lihat ayat firman Tuhannya. Kita buka ya di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita baca ya. Mulai ya, 1 Korintus 13. Yang bawa Alkitabnya buka, yang bawa HP-nya ada firman Tuhan buka ya. Jangan HP diisi sama game saja, tapi harus diisi oleh firman Tuhan. Nah, kalau dibuka HP-nya, dibuka firman Tuhan di HP, jangan lari kemana-mana ya. Jangan lari lihat WhatsApp, IG ya, mungkin foto-foto, jangan ya. Tapi fokus tetap kepada firman Tuhan. Yuk kita lihat ya, 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini adalah suatu kesatuan ya. Ayat yang keempat sampai yang ketujuh itu adalah pekerjaannya Roh Kudus ya, pembentukan Roh Kudus dalam hidup kita. Pembentukan apa? Karakter ya. Kita harus menghasilkan, menyatakan kasih kita di dalam hidup kita, dalam perkataan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Itu adalah Roh Kudus yang mengerjakannya, membentuk kita. Oke. Nah, Kak Yohana hari ini akan sharing yang ayat yang keempat. Nah, apa itu? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, yang pertama, kasih itu sabar. Apa itu sabar? Apakah yang namanya sabar itu orangnya sabar? Tidak ya. Belum tentu orang yang namanya sabar itu orangnya sabar. Nah, ya. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, sabar itu apa? Sabar itu punya arti menanti, menunggu, bertahan dalam situasi bertahan dalam situasi dengan tidak mengeluh ya. Bisa jadi bertekun, menanti, menunggu, bertahan dalam situasi dengan tidak mengeluh, bertekun. Nah ya, dan yang kedua itu
tenang. Sabar itu tenang, menahan emosi dan keinginan. Nah, kita belajar ya. Sabar itu kan tadi artinya menanti, menunggu. Ya, sabar itu baik dilakukan di dalam hal-hal yang baik, dalam situasi, maksudnya ya Kak Yohana bilang situasi yang mungkin yang nggak enak atau situasi yang sedang baik juga kita mesti sabar. Contohnya apa? Nah, ada contohnya ya. Seperti situasi yang hal-hal yang baik yang kita nantikan. Contohnya adik-adik sedang apa? Ya, mungkin HP-nya rusak ya. Oh Tuhan, saya kepengen punya HP yang baru ya. HP saya sudah rusak ya, seperti itu. Nah, bisa kita berdoa. Nah, Tuhan bisa jawab ya. Ya, Tuhan jawab doa kita adik-adik, tapi kita harus sabar. Jawaban Tuhan bisa kita bilang apa? Bisa segera menunggu atau mungkin tidak ya. Jadi kita mesti sabar, tapi kita percaya, kita berdoa dengan apa? Ya, bertekun. Tadi sabar dibilang atau bertekun. Harus tekun. Sampai kapan Kak Yohana? Sampai doa kita dijawab Tuhan. Nah, itulah sabar. Kenapa? Sabar itu beriman, percaya, bertekun. Nah, bertekun itu kita percaya bahwa apa yang kita minta sama Tuhan jawab doa kita. Yaitu mungkin bisa minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, tidak tahu ya. Kita namanya sabar, bertekun. Nah, seperti itu ya. Bertahan. Nah, contohnya apa lagi? Seumpamanya kalau kita dapat nilai ulangan, aku Kak Yohana sudah belajar ini matematika kok nggak bisa-bisa terus, tapi belajar. Minta ajarin kakak, minta ajarin siapa aja gitu ya teman-teman. Rajin. Nah, seperti itu sabar. Sampai nilainya bagus, tetap berjuang, tetap bertekun. Jangan baru berjuang sekali dua kali, ya masih jelek lagi, ya masih jelek lagi. Aduh, ini gimana sih? Apa memang aku nggak bisa matematika ya? Ya sudahlah, kisera-sera, whatever happen, ya sudah, yang jelek ya sudah jelek. Ya boleh begitu. Itu namanya tidak sabar. Sabar itu harus bertekun terus, belajar. Ya, namanya juga sabar, bertekun, terus berjuang terus, ya, tidak menyerah, itu sabar. Sabar itu kan bertahan, terus belajar terus. Nah, juga seperti tadi HP, menunggu, menanti jawaban Tuhan. Ya, sabar. Yang kedua apa? Ya, kasih itu murah hati. Nah, tunjukkan kalau kamu mengasihi, tadi sabar, ini murah hati. Nah, belajar dari sekarang adik-adik, murah itu apa? Murah hati? Ya pasti udah tahu ya. Murah hati namanya bukan, ini kata-kata kiasan, bukan hatinya murah, tapi apa? Ya, murah hati itu suka memberi, tidak pelit, tidak kikir, suka menolong. Nah, seperti itu ya. Terus apa lagi murah hati? Berbelas kasihan, ya. Seperti itu. Gampang sekali berbelas kasihan, namanya juga murah. Murah itu berarti apa? Gampang, mudah ya, mudah berbelas kasihan. Terus apa lagi? Mudah memberikan pengampunan ya. Artinya juga memberikan pengampunan, gampang memberikan pengampunan kepada seseorang yang bersalah. Itu murah hati. Orang-orang seperti itu. Tadi apa? Suka memberi, tidak pelit, suka menolong, berbelas kasihan, memberi pengampunan kepada seseorang yang bersalah. Nah ya, dari kecil belajar untuk tidak pelit, suka memberi. Jangan nanti bilang, oh nanti kalau aku udah besar, aku punya penghasilan yang banyak, uangku banyak, aku akan memberikan sumbangan yang besar kepada panti asuhan. Wah, aku akan membangun gedung gereja yang mewah. Wah, seperti itu. Aku akan memberikan banyak uang pada orang-orang miskin. Nah, nanti kalau aku sudah besar, aku sudah punya banyak uang, aku lakukan itu. Tidak bisa. Ya, dari kecil, dari sejak kamu ini masih kecil, kamu belajar untuk memberi, kamu belajar murah hati, tidak pelit, suka menolong, suka mengampuni orang yang bersalah ya, berbelas kasihan.
pernah belajar, tidak mungkin besar akan seperti itu ya. Jadi dari kecil belajar. Kalau ada teman istirahat di sekolah, tidak bawa makanan, tidak buka makanan, jadi mereka nggak makan, kamu punya makanan mungkin ya 3 bungkus potong, 3 bungkus roti gitu ya Mas Kak Yohana. Nah, lebih kan itu, berikan sama temenmu. Yuk ini makan, kita makan bareng-bareng. Belajar untuk memberi. Ya, kalau ada temen nggak bawa makan, kasih bekal kita. Ya, kasih kita punya beberapa, kita kasih. Jangan dikasih nggak ya, dikasih nggak ya, nanti kalau aku kurang gimana. Nah habis gitu nggak kurang, kekenyangan, dibuang akhirnya ya di rumah, nggak dimakan. Nah gitu loh ya. Jadi berikan, mulai murah hati kasih. Nah murah hati juga apa, memberikan tadi apa, pengampunan kepada seseorang yang bersalah ya. Yuk kita mau disebut orang yang murah hati karena kenapa? Ya, mau memberikan pengampunan ya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, orang yang bersalah sama kita, kita mau mengampuni ya. Ya kita mau ya, itu loh orang yang murah hati ya, hati yang penuh kasih. Nah, orang kasih itu orang murah hati. Nah, kita belajar ya mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Itu orang yang murah hati ya. Belajar ya untuk mengampuni. Oke, nah, dan yang ketiga apa? Tidak cemburu ya, kasih itu tidak cemburu, no jealous ya, tidak iri hati ya. Biasanya kita suka iri hati sama siapa? Adik ya, paling sering sama adik ya, sama siapa lagi kakak. Loh kok adik yang disayang, loh kok adik yang dibeliin, aku enggak, adik lebih disayang ini gitu ya. Atau kakak mah lebih disayang soalnya lebih pinter. Nah suka iri hati tuh. Orang iri hati tuh orang apa ya? Orang yang suka curiga ya, orang yang apa, merasa dirinya kurang. Tidak boleh ya, orang yang merasa dirinya kurang itu tidak boleh ya. Tuhan udah ciptakan kita sempurna, baik, indah. Jadi semua disayang Tuhan Yesus ya. Jadi tidak boleh punya perasaan iri hati. Iri hati lagi sama teman juga apalagi tidak boleh ya. Kita anak Tuhan tidak boleh iri hati sama teman. Loh kok dia dipilih jadi ketua? Emang dia hebat? Emang dia pintar? Emang dia jago? Loh kok dia dipilih jadi pemimpin? Oh ya, kok dia yang dipilih mewakili apa gitu ya, kejuaraan. Nah, tidak boleh punya perasaan iri hati seperti itu. Ya, kita harus mendukung ya. Kita harus sayang, kasih. Nah, ya tidak boleh cemburu ya, tidak boleh iri hati. Amin. Yuk. Kita kasih loh sama adik-adik kita, sama saudara-saudara kita, orang tua kita ya. Kita tidak boleh seperti itu. Berarti kalau kita masih aja iri hati, tidak ada kasih. Kalau tidak kasih berarti tidak ada Roh Kudus. Hati-hati ya, Roh Kudus itu loh yang memimpin kita. Ya, Tuhan Yesus ada di hati kita. Ya, kalau Tuhan Yesus ada di hati kita harus penuh dengan kasih. Amin. Nah, yang keempat apa? Ya, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, sombong itu apa artinya? Merasa dirinya lebih. Aku lebih cantik. Nah, sombong itu. Walaupun kita nggak ngomong ya. Aku lebih cantik dari dia. Aku lebih pintar. Dia mah payah. Nah, walaupun nggak ngomong tapi dalam hati itu sombong, Tuhan tahu ya. Ya, seperti itu ya. Aku lebih kaya. Siapa dia? Ya, seperti itu sombong ya. Nah, sombong apa lagi ya? Kalau kita memandang rendah orang lain, memandang hina orang lain. Nah, itu sombong ya. Kalau ada ngeliat orang gitu ya, pernah nggak ya ngeliat orang gitu ya memandang hina orang lain? Nah ya, pernah nggak adik-adik ya? Saya percaya ya tidak ada ya. Jangan pernah memandang rendah atau memandang hina orang lain ya. Itu hati-hati. Firman Tuhan kata orang yang sombong itu sebentar lagi jatuh. Itu di pintu gerbang kehancuran. Orang yang tinggi apa? Kehancuran mendahului apa? Orang yang tinggi hati, ingat itu. Sebentar lagi akan hancur orang yang sombong, orang yang apa? Orang yang tinggi hati. Nah, hati-hati ya.
Jangan kita punya hati yang sombong, mata yang sombong, memandang rendah orang lain, ya, memandang hina orang lain. Orang sampai bau apa ya, miskin itu, kita tidak boleh. Harus hati itu penuh kasih, seperti itu. Oke, ya adik-adik. Ya, kita pernah kan juga ada orang yang sombong ya di depan kita kan nggak suka. Nah, sama kita juga ya, jangan kita sombong ya, jangan merasa dirinya lebih dari apapun, karena semua juga harta, kepandaian, kecerdasan, talenta itu semuanya apa? Pemberian Tuhan, bukan kepandaian kita, bukan keahlian kita, bukan kehebatan kita, semua pemberian Tuhan. Ya, Tuhan berikan itu pada kita karena kasih. Mari kita apa yang Tuhan berikan pada kita wujudkan juga dengan kasih. Ya, kita lihat firman Tuhan Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua kasih tadi apa? Kasih apa? Sabar. Yang tadi murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu semua ada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang membentuk kita, membentuk karakter kita. Berarti kita harus dipimpin sama Roh Kudus. Kalau kita bilang siapa anak Allah? Saya anak Allah, tapi tidak mau dipimpin Roh Kudus, tidak bisa. Ya. Jadi siapa yang mau firman Tuhan katakan Roma 8:14, semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita harus mau, kalau kita adalah anak Allah, kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Kita harus dibentuk sama Roh Kudus karakter kita menjadi lebih baik. Amin. Ya, mari kita belajar kasih sabar, kasih yang murah hati, kasih yang tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami adalah anak Allah, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, kami mau menyatakan kasih kami. Kasih yang begitu besar di dalam hidup kami. Pertama, kasih kami kepada Tuhan Yesus, kasih kami kepada orang tua, pada saudara-saudara kami, pada teman-teman kami, pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah belajar firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki kasih yang sabar, murah hati ya Bapa. Tidak cemburu Tuhan, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami mau dibentuk oleh Roh Kudus menjadi karakter yang indah, menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.